Kalian pengen beli medium SUV harga 400 jutaan, premium, nyaman, dan juga desainnya bagus? Beli ini aja bos geng. Halo bos geng, balik lagi ke Mobil 123 bersama gua Hadi. Nah, di sebelah kita udah ada Mazda CX-5 GT 2.5. GT itu apa sih? Grand Touring. Kita akan ngebahas sedikit tentang mobil ini atau nge-review singkat. Jadi keunggulannya apa aja, terus juga dari segi desain, akomodasi penumpang, bagasi, terus juga feel berkendara lah. Kalau dibilang feel berkendara, kita nggak bakal bawa mobil jalan sih, cuman rasanya saat duduk di baris pengemudi gitu bos geng. Oke, kita lanjut aja langsung. Yang pertama-tama kita akan bahas soal eksteriornya. Ini kita langsung aja ke bagian depannya. Nah, kalian pasti udah bisa lihat ya di depan kalian nih. Kita bahas dulu fascia depannya dari Mazda CX-5 atau Grand Touring. Nah, desain lampunya yang pertama, dia tuh sudah menggunakan proyektor LED proyektor lah. Terus desainnya tuh bener-bener tipis dan juga tajam. Ini yang gue suka dari Mazda. Salah satunya adalah dari segi desain lampunya. Memang dari semua varian tipenya itu rata-rata familiar tuh, lampunya tuh tipis, tajam, pokoknya cakep banget deh, yang premium banget. Nah, terus juga dia ada aksen chrome di bagian list grille nih, dari sebelah kiri hingga ke kanan tuh tajam banget ya. Ini yang gue suka tuh desain grille memang cocok banget, dia tuh grille besar, terus juga ada aksen seperti ini kayak sirip gitu, ada tanda Y kecil-kecil gitu di sini, cakep banget sih. Tapi di sini bukan gak bolong ya, di sini jelas banget bolongnya nih. Walaupun bolongnya tidak sebesar ini, dia hanya seperti segini nih. Dari mulai batas ini sampai sini ke bawah, terus sebelah sini juga kayak gitu. Ini fungsinya untuk pendinginan, karena di balik sini ya seperti biasa udah ada radiator, terus juga cooler ada di bagian sini nih. Di bagian bawahnya ada list silver, ini untuk pemanis yang membuat mobil ini kesana tambah mewah lagi di bagian depannya. Terus, nah ini udah ada ini semacam lampu fog lamp, lampu senja lah. Kita ngomongnya bukan fog lamp tapi lampu senja di sebelah kiri dan kanannya untuk penerangan kalau udah sore dan bagian bawah mobil. Jadi kalian nggak perlu takut nih, nggak kelihatan bagian bawah, tinggal ngelingak gini udah ada lampunya di bawahnya. Cakep nih bos geng. Nah sekarang kita bahas di bagian sampingnya nih bos geng. Memang terlihat polos sekali ya, jadi nggak ada ornamen apapun di bagian sampingnya di sebelah kiri. Tapi siluetnya emang bener-bener cakep nih. Garisnya tuh bener-bener maskulin banget. Dia tuh lebih ke arah apa ya? Maskulin. Jadi maco, dibilang maco, nggak terlalu maco, tapi maskulin lah. Kita ngomongnya maskulin. Nah, di bagian belakang ini nih, ada list chrome dari bagian pilar C yang belakang ini. Di bagian kaca sampai ke bagian depan. Ini pemanis untuk mensinkronkan sama bagian depan yang tadi ada list chrome di bagian grille tuh. Terus juga di bagian fendernya, ini ada cladding plastik. Ini nyatu sampai bawah, terus di bagian bawah pintu juga ada sampai depan. Yang ini menegaskan kalau dia adalah SUV. Ground clearance-nya pun cukup tinggi. Cakep banget nih, berjarak tinggi, terus di bagian bawah juga cukup tinggi. Velgnya sendiri, dia itu menggunakan, ini keren nih, Toyo Proxus dengan ukuran itu 255 per 55 ring 19. Velgnya cukup besar ya, jadi dia menggunakan ring 19 nih, bukan 18. Terus bentuknya itu multi-spoke, dia tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 spoke. Tapi dia model bercabang gitu, ngakar. Finishingnya itu adalah brush polish di bagian sini dan juga ini adalah seperti abu-abu monyet lah, atau Silverstone kita ngomongnya. Cakep banget nih bos geng. Sekarang kita langsung lari ke bagian belakangnya nih bos geng. Dari desain lampu belakangnya, dia juga mirip seperti depannya. Sipit-sipit gitu, tajam. Nih ya, tajam di bagian sini sampai ke bagian sampingnya. Jadi ini nyatu sampai ke bagian sampingnya. Jadi kalau kalian ngeliat sampingnya, tuh terlihat jelas kalau lampu stop lampnya tuh tajam banget. Terus juga dia ada emblem Mazda di bagian sini. Bagian belakangnya sebenarnya lebih simpel daripada depannya ya. Jadi nggak terlalu lebay, simpel aja tapi mewah. Terus di bagian bawahnya nih ada list chrome juga, semacam diffuser kecil. Ini berwarna silver, sorry bukan chrome ya, ini berwarna silver. Terus juga dia punya dual muffler, kiri dan. Nah di bumpernya juga sudah ada sensor parkir, jadi kalau misalnya kalian mundur, dia otomatis akan bunyi kalau kalian mendekati sebuah objek. Kayak misalnya contoh pagar atau apapun, dia pasti akan bunyi. Terus di bagian kiri kanannya ada emblem di situ CX-5, dan di bagian kanannya ini ada Sky Active Technology, karena memang basicnya mobil ini tuh berteknologi Sky Active. Nah, kalau secara overall memang mobil ini tuh gampang banget diterima mata. Jadi pasti orang yang pertama kali lihat atau nggak tahu mobil ini pasti akan langsung suka, karena modelnya yang benar-benar premium dan simple plus maskulin. Pasti cowok-cowok suka banget nih X-Mode yang mereka baru meletek, punya budget pengen beli mobil SUV apa ya kira-kira yang kesana tuh premium, diajak flexing masih cocok. Ya ini 400 jutaan dapetnya kayak gini nih, cakep.
Nah boskin, kita akan ngebahas soal akomodasi barangnya nih. Kita pencet. Dia sudah power back door. Ini keren banget nih. Nah, walah. Tuh kan. Dia tuh ditambah ada pelapis cover di bagian atas bagasi. Jadi kalau lagi diparkir di luar itu nggak kepanasan. Jadi nggak langsung panasnya langsung kena barang. Kapasitas bagasi juga cukup besar, 442 liter. Jadi kalian bisa muat apa aja untuk jarak jauh, jalan jauh, dalam kota, bawa koper-koper besar atau apapun itu masih muat di sini nih. Bahkan gua duduk di dalamnya itu masih muat banget, masih bisa santai, masih bisa relax tuh, bisa lipet-lipet sana sini. Ya kalau ngomongin akomodasi barang udah pasti muat banyak. Ngomongin soal dapur pacu ya bos geng, mobil ini dibekali oleh mesin 2500 cc 4 silinder segaris, kemudian disalurkan ke transmisi otomatis 6 percepatan. Tenaga sendiri itu adalah 190 PS dengan torsi 251 Nm ditambah teknologi Sky Active G. Yang dimana Sky Active G itu adalah teknologi membuat efisiensi dalam ruang bakar, jadi bisa lebih irit. Konsumsi bahan bakar nih bos geng, mobil ini tuh bisa tembus sekitar 1:10 km per liter kalau dalam kota. Untuk jarak jauhnya atau luar kota itu bisa tembus 1:16 km per liter. Cukup irit nih. Untuk cc 2500 nih oke banget. Nah bos geng, sekarang gua udah ada di dalam ruang kabinnya Mazda CX-5 tahun 2019 Grand Touring yang ada di sini nih. Kita akan bahas masalah posisi mengemudinya, terus juga kenyamanannya, ngebahas bagian desain interiornya juga, dan segala macamnya. Tapi yang pertama-tama kita akan mencoba membahas dari mulai posisi mengemudinya nih, duduk. Kita bahas dulu dari setir ya. Dari setirnya nih, diameter setirnya agak sedikit besar, tapi genggamannya kecil, jadi nggak terlalu tebal, enak. Nah, di sini nih ada lekukan, di bagian sininya nih ada stitchnya. Ini untuk genggaman yang lebih pas, jadi nyetirnya enak nih, kayak gini nih. Terus di sini juga udah ada tombol-tombol untuk volume salah satunya, kemudian kalau mau pindah-pindah lagu. Terus juga ada, ini bisa cruise control, ngangkat telepon, matiin telepon, dan sudah ada airbag-nya juga di bagian setirnya. Ini mantep nih bos geng. Walaupun memang dipegang agak sedikit licin ya teman-teman, tapi masih cukupan lah, oke. Terus lari ke dashboardnya. Dashboardnya ini soft touch nih. Jadi memang lagi-lagi Mazda itu pasti mengunggulkan rasa premiumnya. Jadi kulitnya ini kulit soft touch. Dipegang nih, dilapis. Terus di bagian sini nih yang gue suka ada wood panelnya dan ada aksen warna silver nih di bagian sini nih. Kalau di bagian kisi-kisi AC ini semacam black chrome, kayak polish gitu. Jadi bukan chrome tapi polish. Jadi dia mengkilap-mengkilap gitu. Jadi menambahkan kesan mewah dari desain dashboardnya si Mazda CX-5 ini sendiri. Cakep nih teman-teman. Terus juga di bagian atasnya ini sudah disematkan head unit 8 inci. Menurut gue sih head unitnya mungkin terbilang kecil ya. Ini mungkin lebih cocoknya tuh kalau dipakai yang agak besar-besar sedikit. Jadi lebih pas aja karena mobil ini tuh gede gitu loh, bukan mobil kecil. Tapi kenapa head ini agak kecil ya? Terus speedometernya juga dia standar aja, bukan standar sih, simple. Ada MID tapi nggak terlalu nggak terlalu lengkap lah MID. Kita cuma bisa ngecek di sini kayak temperatur, terus salah satunya, terus kemudian average-nya gasolin yang kita pakai atau bensinnya, terus bensin, meter-meteran bensin, kilometer, odo dan lain-lain lah segala macam. Ini cukup banget sih. Di bagian sebelah kanannya ini ada tombol-tombol untuk iStop. Ini bisa nyalain idling stop ya, maksudnya bisa nyala matiin. Terus kemudian ada traction control. Terus untuk parking sensor bisa dipencet dimatiin juga. Jadi kalau misalnya kita terlalu risih sama bunyi-bunyi saat kita lagi jalan itu bisa dimatiin juga. Terus ada power back door juga. Jadi ngebuka bagasi belakang bisa dari depan, tinggal pencet doang di sini, tek gitu, bagasi kebuka. Ini keren ya teman-teman. Nah, tadi yang nggak ada lupa kita bahas teman-teman, ini ternyata ada pedal shift-nya buat naik turunin transmisi. Jadi kalau misalnya kita turunin paling bawah D, terus kita geser, ini ada plus. Nah ini buat triptonic, jadi buat naik turunin transmisi, rasa berkendara lebih mantap nih teman-teman. Sekarang kita lari ke bagian door trim yang sebelah kanannya. Ini juga sama-sama sudah dilapis kulit, jadi soft touch teman-teman. Kalau nyenggol tuh empuk, gak keras. Terus di bagian handle-nya sudah di finishing dengan ini semacam polish ya sebenarnya. Apa black chrome ya? Gue masih agak ragu sebenarnya, tapi ini tuh mengkilap gitu, tapi nggak mengkilap-kilap banget, jadi agak burem teman-teman. Terus di bagian ini ya ini normal lah. Untuk pengaturan spion dia sudah menggunakan knob putar gitu, tinggal pencet kiri kanan, nanti tinggal digeser-geser aja tet gitu tuh. Jadi bisa ngerubah. Nah teman-teman, sekarang kita akan bahas bagian tengahnya nih, konsol sampai ke bagian tengah depannya nih sedikit nih di bagian sini nih. Kita bahas dulu dari tombol-tombol AC-nya nih. Ini masih menggunakan tombol biasa, tapi sudah ada layar di tengahnya, layar digital gitu untuk menandakan nih AC udah temperatur berapa, terus level berapa. Terus dia ada knob putar di bagian kiri dan kanannya, ini fungsinya untuk menaikkan suhu derajatnya AC-nya itu sendiri. Nah, cakep nih. Terus udah ada soket
lighter di sini. Kalau kalian mau ngecas bisa dipasangin di sini. Terus kemudian di bagian tengah nih yang cakep nih, desainnya bener-bener premium banget sih. Gue selalu mengulang kata-kata premium karena memang Mazda itu membuat mobil tuh desainnya selalu premium. Nih ada list di bagian sebelah kiri dan kanan ini. Ini berwarna polish yang tadi gue bilang, gue masih bingung antara ini chrome apa polish, tapi ya mengkilap lah. Terus di bagian sini juga nih transmisi untuk bentuknya kotak gitu. Terus ini ada mode berkendara nih. Mode berkendara itu hanya dua, normal dan juga sport. Jadi kalau kalian naikin ke atas, di sini di speedometer tuh akan muncul logo sport. Nah, tapi kalau mau balikin ke normal, tinggal dikebawain lagi. Terus di sini juga ada parking electric brake, udah modelnya udah begini nih, udah electric tet gini. Nah, terus juga ada tombol auto hold. Jadi buat nanjak-nanjak, kalau kalian lagi nanjak takut kelupaan ngelepas rem, nah tinggal pencet ini aja deh. Jadi udah otomatis saat kalian ngelepas rem, mobil akan berhenti sendiri. Nih. Terus di sini juga udah ada knob untuk mengoperasikan head unitnya. Jadi tangan kita nggak perlu gini-gini lagi nih ke head unit, tinggal di sini putar-putar. Nih ada musik, ada home, terus navigation, terus volume juga ada di sini juga. Nggak cuma ada di setir, tapi ada di sini juga. Ini cakep nih. Di bagian sininya udah ada 2 cup holder, dan ini adalah laci untuk penyimpanan yang di dalamnya ternyata sudah ada soket USB nih. Jadi kalian bisa nyolok-nyolok ke misalnya mau nyolok iPhone atau Android, nyoloknya langsung dari sini nih. Ini juga udah ada soket lighternya juga. Mantap nih teman-teman. Tinggal buka bagian atas, walah udah ada nih naruh-naruh barang bisa di sini nih. Oh ya teman-teman, gue lupa. Ini nih mobil sudah dibekali speaker keluaran Bose di bagian kiri dan kanan. Terus ada tweeternya di sebelah pilar-pilarnya nih. Ini juga keluaran Bose, jadi suaranya udah pasti jernih, menemani kalian saat macet-macetan atau sedang mengemudi. Mantap nih bos geng. Kalau kalian nengok ke atas, di atas sudah ada sunroof nih teman-teman. Mantap nih, udah ada sunroofnya. Ini pengaturannya di bagian atap nih, tinggal maju mundurnya aja. Tuh, buka, kalian tutup. Ini lampu, dan ada buat naruh kacamata. Jadi kalau kalian punya kacamata hitam, mau stok di mobil, tinggal taruh sini aja nih. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kursinya nih. Kita ngebahas kursi ya. Kursinya sendiri, ini bisa dibilang empuk nih teman-teman. Terus sudah dilapis kulit juga. Modelnya itu semi bucket seat. Sini udah ada kupingannya yang megang badan kita nih. Saat kita lagi mengemudi terus ketemu jalan yang kurang enak lah, goyang-goyang kan. Nah ini masih bisa nahan, dan kalau kita lagi ngebut juga, ya badan kita bisa ketahan lah dari G-force mobil ini. Jadi masih bisa nyaman lah. Tuh, bisa enak banget nih teman-teman. Mantap. Gak cuma nyaman dan empuk joknya, ternyata joknya sudah elektrik juga nih. Nah, jadi kalian nggak perlu repot-repot nih tarik-tarik tuas atau narik dari bagian sininya, tinggal ngatur aja. Dan elektrik itu bagian pengemudi dan juga drivernya. Jadi kiri kanan ini udah elektrik, jadi lebih simpel lagi dan lebih praktis. Nah bos geng, sekarang gue udah duduk di baris keduanya Mazda CX-5 Grand Touring ini nih. Surprisingly lega banget loh teman-teman. Nih, kita mulai dulu ya, ukur legroomnya dulu. Tinggi gue 173 cm, ini posisi duduknya belum gue rubah. Kita dapat legroom tuh 10 jari. Headroom ya, wow, 12 jari nih teman-teman. Jadi memang kalau dari segi akomodasi penumpangnya ini cukup lega banget nih. Terus sekarang kita bahas masalah duduk di belakangnya. Dilapisin kulit juga sama kayak yang depan, nih kulit premium juga. Empuk sama seperti yang depan, kulitnya sedikit keset. Terus di bagian sini udah ada kisi-kisi AC nih, jadi nggak terlalu panas. Tapi walaupun memang belum bisa diatur secara mandiri ya teman-teman. Terus kita buka di bagian tengahnya nih. Nah, udah ada armrestnya yang bener-bener rata, lurus, jadi tangan kita nggak ngemplek-ngemplek, jadi masih bisa duduk nyaman nih. Bahkan tangan kita bagian kiri dan kanan nih hampir seimbang nih jaraknya. Terus apa lagi ya, kita buka. Ternyata di sini ada USB portnya juga nih. Tuh, 2 nih, 2,1 ampere, fungsi buat ngecas-ngecas nih. Kalian kalau baterainya habis, jadi kalian nggak usah nitip handphonenya ke depan. Kalian bisa langsung colok di sini, ngecas langsung di belakang. Mantap nih teman-teman. Nah bos geng, demikianlah review singkat tentang Mazda CX-5 tahun 2019 2.5 Grand Touring di sebelah gue ini nih. Gimana menurut kalian? Kira-kira mobil apa lagi yang bakal kita bahas? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas! Mobil 1, 2, 3